Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Siapakah yang lebih aniaya? Maksudnya tak ada yang paling zalim mimman mana'a masajidallah, daripada orang-orang yang melarang menyebut nama Allah di dalam masjid-masjidnya. Misalnya sholat berjamaah dan bertasbih. Na'udzubillah, semoga Allah jaga hati kita, anak keturunan kita, jangan sampai menjadi orang yang mencegah seseorang untuk tidak sholat di masjid. Kita doakan juga saudara kita, semoga Allah berikan hidayah. Kalau misalnya terhitung berdosa di sisi Allah, semoga Allah ampuni dosanya. Karena ketidaktahuannya misalnya. Bahkan terkadang ada masjid yang ditutup. Na'udzubillah. Lahum fid dunya khizyun, mereka di dunia mendapat kehinaan, walahum fil akhirati adzabun adzim. Saya lanjutkan di ayat yang ke-113. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. Wa huwa yat'a. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. إن الله واسع عليم. إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. بل له ما في السماوات والأرض. بل له ما في السماوات والأرض. كل له قانتون. كل له قانتون.
Badi'us samawati wal ard. Badi'us samawati wal ard. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa idza qada وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. تشابهت قلوبهم. تشابهت قلوبهم. قد بينا الآيات لقوم يوقنون. قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى. قل إن هدى الله هو الهدى. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. ما لك من الله من ولي ولا نصير. ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. أولئك يؤمنون به. أولئك يؤمنون به. ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Laisatin nasara ala syai'. Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani tidak mempunyai sesuatu pegangan. Yakni sesuatu pegangan yang dapat diakui di samping mereka tidak pula beriman kepada Isa. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Sebaliknya, orang-orang Nasrani mengatakan orang-orang Yahudi itu tidak mempunyai sesuatu pegangan yang dapat dipercaya dan mereka kafir pula kepada Musa. Jadi sama-sama ini sama-sama menghina. Yang Yahudi menghina Nasrani, yang Nasrani menghina Yahudi. Wahum yatlunal kitab, padahal mereka adalah kedua golongan tersebut, yaitu Yahudi dan Nasrani, yatlunal kitab, sama-sama membaca Alkitab.
yang diturunkan kepada nabi mereka, yaitu Nabi Musa dan Nabi Isa. Di dalam kitab orang Yahudi terdapat pengukuhan terhadap Isa, dan di dalam kitab orang Nasrani terdapat pengukuhan terhadap Musa. Kalimat yang belakangan ini terjadi hal. Kadzalika, demikian pula. Maksudnya seperti yang mereka katakan itu. Qala alladziina la ya'lamuna. Dikatakan oleh orang-orang yang tidak mengetahui. Yakni orang-orang musyrik dari golongan orang Arab. Dan lainnya. Misla qaulihim, seperti ucapan mereka itu. Penjelasan bagi makna, demikian pula artinya kepada setiap penganut agama lain, mereka katakan mereka tidak mempunyai dasar atau pedoman. Jadi dua ahli kitab ini, Nasrani dan Yahudi, padahal di kitab mereka itu, di kitab Yahudi membenarkan tentang Nabi Isa, kemudian di kitab Nasrani itu ada pengukuhan kepada Nabi Musa. Cuman ya mereka itu sesuai dengan keinginannya. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat mengenai apa yang mereka persengketakan itu. Yakni tentang urusan agama, sehingga pihak yang membenarkannya akan masuk surga. Sebaliknya orang yang menyangkalnya akan masuk neraka. Jadi orang Yahudi yang tidak mau mengakui kebenaran Isa, yang dia mendustai ajaran agama yang sebenarnya, maka dia nanti akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man adzlamu mimman mana'a masajidallah. Dan siapakah yang lebih aniaya? Maksudnya tak ada lagi orang yang lebih aniaya, tidak ada yang paling zalim mimman mana'a masajidallah, daripada orang-orang yang melarang menyebut nama Allah di dalam masjid-masjidnya. Ayyudhkara fi hasmuhu. Oh, ini bahaya ini. Jadi tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang melarang seseorang untuk menyebut nama Allah dalam masjid. Misalnya sholat berjamaah dan bertasbih. Na'udzubillah, semoga Allah jaga hati kita, anak keturunan kita, jangan sampai menjadi orang yang mencegah seseorang untuk tidak sholat di masjid. Apalagi na'udzubillah, kita doakan juga saudara kita yang barangkali tidak tahu atau tahu cuman karena nafsunya, misalnya kita doakan semoga Allah berikan hidayah. Kalau misalnya terhitung berdosa di sisi Allah, semoga Allah ampuni dosanya. Karena ketidaktahuannya misalnya. Bahkan terkadang ada masjid yang ditutup, na'udzubillah. Wasa'a fi kharabiha, dan berusaha untuk merobohkannya, baik dengan jalan meruntuhkan masjid maupun dengan menggagalkan orang untuk mengunjungi memasukinya. Ini saya bacakan ini tafsir yang ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti. Jadi kata beliau, orang yang paling zalim di tafsirnya di sini untuk menafsirkan ayat yang tadi adalah di antaranya orang yang meruntuhkan masjid. Yang selanjutnya menggagalkan orang untuk mengunjungi masjid dan memasukinya. Ayat ini diturunkan menceritakan perbuatan orang Romawi yang telah merobohkan Baitul Maqdis atau orang-orang musyrik Mekah yang menghalangi Nabi SAW ketika mengunjungi Baitullah pada tahun perjanjian Hudaibiyah. Ini sebab turunnya karena dulu ada orang Romawi menghancurkan Baitul Maqdis, dan juga diantaranya ada orang-orang musyrik yang menghalangi Rasulullah untuk datang ke Baitullah. Kalau ada orang, makanya Islam ini harus kuat, Pak. Kalau Islam sudah kuat, semuanya orang iman sudah kuat. Kalau kita diganggu masalah ibadah kepada Allah, kita lawan mereka. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Mereka itu tidak sepatutnya memasukinya kecuali dengan rasa takut. Kalimat ini kalimat berita dengan arti perintah. Artinya, ancamlah mereka itu dengan jihad
sehingga tidak seorang pun masuk ke dalamnya dengan rasa aman. Jadi kata beliau dalam tafsirnya, kalau ada seseorang yang menghalangi kita untuk beribadah datang ke masjid, maka ancam mereka dengan jihad. Kalau dia menghalangi kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita aman. Mak keras Ustaz. Ini tafsirnya saya baca saja. Tapi karena negara kita negara yang cinta damai, jadi kita dakwahi. Candreng matura. Ngala ngale ngamuk katanya. Jadi mula lebot elawak misalnya yakinnya melolo, langala gitu. Laku datang boleh. Halangi boleh ngala ngale gitu lebot aja kan. Lebot anu. Mula telokan le pah amuk pah pamare. Lahum fid dunya khizyun, mereka di dunia mendapat kehinaan atau kenistaan disebabkan terbunuh, ditawan atau membayar upeti. Kalau ada orang yang seperti tadi, maka mendapat kehinaan, dia bisa saja yang menghalangi tadi itu dibunuh atau dibayar, ditahan dan atau membayar upeti. Walahum fil akhirati adzabun azim. Orang yang terbunuh disebabkan dia menghalangi orang untuk datang ke masjid, sudah di dunia dia hina disebabkan terbunuh pati orang misalnya, nanti di akhirat bukan selesai dari pembunuhannya. Nah, jadi orang yang paling zalim ini orang yang menghalangi seseorang untuk datang ke masjid atau merobohkan masjid. Ini bahaya, Pak. Ustaz mak diri sindiran, tentang tak diri sindiran boleh dengar. Takdir sendirian. Saya doakan semoga saudara kita yang kemarin itu menutup masjid, semoga Allah beri hidayah terbuka. Barangkali nanti masjid itu bisa dibuka kembali misalnya. Atau siapapun saja. Tapi misalnya Ustadz kan kemarin itu ada karena menghina misalnya provokasi. Kan yang salah orangnya Pak. Gitu. Kalau bisa, kalau dari saya, ini saya menyarankan bukan menyuruh gitu. Bukan menggurui tidak. Kalau bisa itu nanti kan diupload ini di media. Kan orangnya diproses secara hukum negara misalnya, diadili secara baik menurut Islam, kemudian masjidnya dibuka kembali agar orang bisa sholat. Kalau misalnya kesepakati nanti agar tidak ada konflik lagi, yang ngisi itu yang mencerahkan, yang menyejukkan gitu, bukan saling menyalahkan. Lahum fid dunya khizyun, mereka di dunia mendapat kehinaan, walahum fil akhirati adzabun azim. Hati-hati bagi orang yang menutup masjid, segera bertobat kepada Allah. Bagi orang yang menghalangi orang untuk ke masjid, bertobat kepada Allah. Dengan orang yang terbunuh karena dia menghalangi seseorang ke masjid. Beda orang yang menghalangi orang ke masjid, atokar ternyata. Orang yang seiman ini atokar, membela diri, akhirat. Yang masuk ke masjid, yang menghalangi orang ke masjid ini mati, disebabkan karena kalah misalnya. Sudah dia hina di dunia karena mati, nanti di akhirat walahum adzabun azim, diberikan siksa yang sangat luar biasa. Jadi luar biasa orang yang menghalangi orang ke masjid. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.